Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, adakah di antara kalian yang senang berekreasi di alam bebas? Kali ini ada sebuah kisah misteri yang dialami oleh seseorang dengan nama samaran yang kita sebut saja namanya Winda. Seperti apa kisahnya? Kita ikuti cerita selengkapnya. Getih Arum, teror hantu air terjun di Purwokerto. Kejadian ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, saat Winda masih kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Purwokerto. Waktu itu sudah memasuki masa liburan semester, dan salah satu sepupu Winda, sebut saja nama Ira, menelpon dia untuk mengajak liburan di daerah Purwokerto, tempat kota di mana Winda kuliah. Winda pun menyetujui ajakan Ira. Dan besoknya, Ira pun datang ke tempat kos Winda. Dan mereka berdua merencanakan untuk menginap di salah satu tempat penginapan yang menyediakan kamarnya cukup unik, karena berada di pinggir hutan pinus. Sabtu siang, mereka berdua pergi menuju penginapan yang telah mereka booking kemarin malam. Sampai di sana, setelah menerima kunci kamar, Winda segera menuju kamar untuk menyimpan barang-barang bawahannya. Setelah melihat-lihat keadaan kamar, di dalam kamar mereka pun keluar untuk pergi menuju salah satu tempat wisata curug atau air terjun yang jaraknya cukup dekat dengan penginapan. Lokasi air terjun itu agak ke dalam lagi dari jalan. Harus melewati dulu hutan pinus ya untuk menuju ke sana. Saat jalan kaki menuju curug itulah, keanehan-keanehan mulai mereka berdua rasakan. Selama perjalanan, Winda merasa ada yang mengawasi gerak-gerik mereka berdua. Terus ada hawa aneh yang terasa menghinggapi. Winda dan Ira merasa udara menjadi sangat dingin menerpa tubuh. Padahal jam baru menunjukkan pukul 2 siang. Matahari pun masih terasa terik. Tapi pas mereka sampai di lokasi air terjun, hawa segar air dan panasnya matahari bercampur menjadi satu. Winda pun langsung mendekati curug atau air terjun dan membuat beberapa foto difotoin oleh Ira. Gantian dong Win, aku fotoin sama kamu, ujar Ira sambil menaiki salah satu batu besar dekat curug. Dan Ira pun dipoto oleh Winda. Saat hendak memfoto Ira, sekilas Winda melihat bayangan putih di balik Ira di kamera. Winda melihat langsung ke posisi Ira, namun tidak ada apa-apa selain air terjun di belakang Ira. Aneh, tadi ada bayangan, gumam Winda pelan. Setelah bermain cukup lama di air terjun itu, akhirnya mereka berdua pulang ke penginapan, karena waktu sudah mulai sore. Sebelum ke penginapan, mereka berdua sempat singgah sebentar untuk sekedar makan sore. Terlihat oleh Ira, mata Winda sedikit memerah. Matamu kenapa Win? Kok merah begitu? Kelilipan ya? Tanya Ira. Winda pun menjawab, gak tahu nih, tiba-tiba saja mata ini sedikit perih. Mungkin kena timpasan air terjun kali. Jawab Winda dengan santai sambil melihat matanya dari kamera HP. Dan sebelum maghrib, mereka berdua sudah sampai di penginapan. Malam pun tiba, cuaca cukup cerah. Namun Ira tidak terbiasa dengan pemandangan hutan di malam hari. Seperti kurang nyaman rasanya. Apalagi dari jendela terlihat langsung hutan yang gelap meski ada cahaya dari lampu-lampu penginapan. Serem juga ya Win, kalau dipikir-pikir nginep di sini. Gimana kalau lagi tidur tiba-tiba ada yang nongol dari jendela? Ujar Ira. Ah, gak mungkin Ra. Ini kan bukan cuma kita yang nginep di sini, ada orang lain. Tenang saja, jawab Winda. Keesokan harinya, mereka berdua kembali pulang ke kosan Winda. Dan saat sudah di dalam kamar, Ira masuk kamar mandi. Tapi nggak lama dia keluar lagi dengan wajah ketakutan. Win,
Di kamar mandi ada darah di dindingnya, ucap Ira tegang. Winda segera mengecek ke dalam kamar mandi, dan dia pun kaget setelah melihatnya. Ada banyak noda menyerupai ceceran darah di dinding kamar mandi kosnya. Tapi Winda segera berucap, mungkin ini darah tikus atau cicak. ujarnya seperti menghibur diri dari rasa takutnya. Ira lagi-lagi berteriak karena saat dia membuka lemari pakaian, dia menemukan baju-baju yang dia titip kemarin di lemari Winda terdapat bercak-bercak darah seperti darah yang ada di kamar mandi. Winda akhirnya menelpon ibunya. Malam itu juga mereka pulang ke rumahnya. Di perjalanan, rasa was-was terus menyelimuti mereka berdua. Seakan ada sosok mengerikan terus mengikuti mereka berdua. Terbayang oleh Winda sosok wanita berbaju putih yang sempat dia lihat di air terjun. Jangan-jangan sosok wanita berbaju putih yang kulihat di air terjun itu mengikuti kami, gumam Winda. Jam 1 malam mereka sampai rumah. Ibunya Ira pun panik, segera menelepon temannya yang mengerti hal-hal yang berkaitan dengan supranatural. Setelah mendapat penjelasan di telepon, mereka akhirnya sedikit tenang. Keesokan harinya, Ira dan Winda dinetralisir oleh teman ibunya Ira. Ira muntah-muntah setelah badannya diruqyah. Begitu juga Winda mengalami hal yang sama dengan Ira. Selesai dinetralisir dan diruqyah, teman ibu Ira pun menjelaskan. Ada sosok gaib yang menghuni air terjun, menyukai Winda, sehingga mengikuti kepesan Winda. Dia hendak masuk ke tubuh Winda, namun Winda tanpa menyadari ada hodam ilmu leluhur Winda yang menghalangi. Akhirnya makhluk itu marah, sehingga melakukan teror dengan darah dan lain-lain. Winda ini dalam ilmu metafisik disebut getih arum atau tulang wangi. Bagi para makhluk gaib, tulang wangi atau getih arum memiliki tubuh dengan aroma wangi sehingga mereka sangat menyukainya. Bahkan sampai sukanya makhluk gaib tersebut membuat para pemilik tulang wangi atau getih harum kesurupan, apalagi kalau saat menjelang malam 1 Syuro. Berhati-hatilah. Semenjak kejadian itu, Winda pun lebih berhati-hati ketika main atau melewati tempat-tempat yang dianggap bingit, karena dia memang sudah merasakan dari kecil kehadiran-kehadiran mereka dalam tanda kutip, dan yang penting dia lebih taat beribadah dan berzikir agar terhindar dari godaan jin dan setan. Semoga dari kisah mereka ada hikmah yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di kisah nyata misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.